Dari Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu, bersahurlah." Jadi kata-kata bersahur di sini sebenarnya as-sahar itu adalah menunjukkan waktu. Jadi waktu sebelum masuknya waktu subuh itu namanya waktu sahar. Dan orang yang makan pada waktu itu disebut makan sahur. Ya. Jadi kalau orang makan setelah sholat isya makan, itu tidak dikatakan makan sahur, bukan waktu sahur. Ya. Itu namanya makan malam. Ya. Jadi makan sahur itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Ya. Di situ diperkirakan kira-kira waktunya itu 50 ayat panjangnya, dibaca dengan pelan. Karena begini, jadi Nabi mengatakan bersahurlah ketika kalian mendengarkan azannya Bilal, ya, dan menahanlah diri, artinya mulailah berpuasa kalau sudah mendengarkan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi azan pertama itu menunjukkan masuk waktu sahur, azan kedua menunjukkan masuknya waktu subuh. Dan ada kesaksian dari sahabat, kira-kira jaraknya itu adalah seseorang membaca ayat sedang itu 50 ayat. Jadi tentu saja bacanya tidak cepat, bacanya tartil, artinya pelan. Jadi jarak-jaraknya sekitar orang membaca ayat 50 ayat dengan tartil, ya. Itu namanya makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Karena makan sahur itu adalah di dalamnya ada berkah. Berkah itu artinya az-ziyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan. Nah, di antaranya kalau orang bersahur itu dimaksudkan supaya menguatkan orang yang bersahur untuk berpuasa pada siang hari. Jadi kalau orang tidak sahur tentu berbeda dengan orang yang bersahur. Karena kalau sahur berarti dia fisiknya lebih kuat untuk berpuasa pada siang harinya. Yang kedua, dikatakan berkah ketika orang berpuasa bersahur, umpamanya ada sesuatu yang bisa dibagikan, umpamanya apakah itu lauk atau buah-buahan, berbagi dengan saudara-saudaranya, maka di situ juga termasuk berkah. Artinya bisa bersedekah, bisa memberi pada saat-saat bersama. Maka di situ juga termasuk di antara berkah. Kita tidak terbiasa di sini di masyarakat kita itu namanya sahur bersama. Yang ada itu adalah buka bersama. Padahal sama-sama. Jadi kalau dikatakan bahwa orang yang memberi buka puasa itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang diberi buka puasa. Jadi semakin banyak orang yang diberi buka puasa berarti juga semakin banyak pahala yang didapatkan. Nah, sedangkan orang yang memberi makan sahur itu dikaitkan dengan ini. Jadi orang kalau ada peperangan dia tidak bisa berperang karena satu halangan, tetapi dia menyediakan peralatan bagi orang-orang yang akan berperang, maka nilainya sama orang yang berperang dengan orang yang menyediakan peralatannya, apakah kuda atau senjata dan lain sebagainya, atau persediaan yang dibutuhkan selama perjalanan. Maka Nabi mengatakan man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang membantu seseorang untuk berperang, maka sebenarnya dia juga sudah berperang. Berarti nilai ibadahnya, nilai pahalanya sama. Jadi kalau orang memberi sahur itu berarti menyiapkan orang mau berpuasa, dan orang berpuasa kan tentu berpahala, maka dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang diberi sahur.